Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Dapodik versi 2026V. Nah, untuk kali ini kita akan membahas satu persatu untuk menyelesaikan invalid kita. Karena untuk di invalid kita itu, yang pertama adalah di bagian sekolah ya Bapak Ibu. Nah, ini di sekolah ini ada 4 data periodik untuk data periodik, internet, listrik, dan sanitasi sekolah. Nah, kita akan perbaiki dulu di bagian sekolah ini dulu sampai selesai. Oke, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu sekolah. Nah, di sini ada data periodik. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan data periodiknya sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Contohnya untuk waktu penyelenggaraan, kalau di saya adalah sehari penuh untuk 5 hari. Terus bersedia menerima BOSP atau tidak, klik iya. Lalu untuk sertifikasi ISO-nya itu disesuaikan. Kalau saya sedang proses sertifikasi ya. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu masuk ke bagian listrik. Nah, untuk listrik ini agak berbeda ya Bapak Ibu daripada menu kemarin. Jadi udah agak rapi untuk yang sekarang. Kita tinggal tambahkan listrik. Nah, kita listriknya menggunakan apa? PLN kalau saya contohnya ya. Dayanya berapa? Nah, untuk dayanya saya di 7.700. Nah, untuk di bagian ini adalah keberlangsungan untuk listriknya ya, apakah continue 24 jam atau pemadaman setiap malam dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk saya adalah continue 24 jam. Nah, ID pelanggan listrik ini Bapak Ibu harus tahu ID pelanggannya berapa. Oke. Nah, untuk nomor meternya itu juga disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terus di sini ada jenis meternya yang prabayar atau token. Terus status sambungannya mandiri atau menumpang. Terus menjadi listrik utama atau tidak. Oke, lalu disimpan. Oh ya Bapak Ibu, untuk di bagian sini jika Bapak Ibu menggunakan contohnya satu listrik token, yang satunya bukan token, Bapak Ibu input semuanya ke sini. Jadi jika di sana ada nomor pelanggannya 2, itu input semuanya ke sistem Dapodik gitu ya. Oke, lanjut ke internet. Nah, di internet juga sama cara untuk inputnya, tinggal klik tambah. Di sini untuk akses internetnya apa? Contohnya fiber optik. Terus, nah sekarang untuk jenis koneksinya itu ada share atau dedicate dan lain sebagainya. Itu disesuaikan saja. Nah, untuk providernya Bapak Ibu klik sendiri. Contohnya ada IndiHome atau IndiBiz dan lain sebagainya. Disesuaikan. Nah, untuk bandwidth dan BPS-nya ini adalah bandwidth dari bawaan dari ininya apa langganan kita. Contohnya 100 Mbps, 50 Mbps dan lain sebagainya. Contohnya saya 100 Mbps ya Bapak Ibu. Kita klik kita tulis aja 100 gitu ya. Nah, di sini ada upload dan download. Nah, untuk bagian upload ini kita tinggal klik sini aja. Dan pastikan ini terhubung ke internet ya Bapak Ibu. Terhubung ke internet. Lalu kita klik upload. Nah, nanti di sini akan ada waiting. Nah, otomatis di sini udah ketahuan ya 51, sekian Mbps. Ini untuk uploadnya. Lalu untuk downloadnya tinggal kita klik aja download. Oke, ini 8,50 Mbps. Oh ya Bapak Ibu, untuk ini pastikan juga menggunakan WiFi dari provider kita. Jadi pas kita melakukan tes ini, ya kita harus menggunakan WiFi dari provider yang akan kita input. Jangan sampai kita inputnya IndiBiz pas kita lagi connect-nya ke IndiHome gitu kan atau ke Speedy gitu. Nah, itu nanti tidak nyambung ya Bapak Ibu. Jadi memang ini pada saat melakukan pengetesan ini harus benar-benar terkoneksi ke WiFi yang ingin dicek untuk tes download dan uploadnya. Lalu kita cek latensi juga, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita simpan. Untuk di sini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya Bapak Ibu. Seperti Testpit atau Fast.com dan lain sebagainya itu bisa. Lalu kita simpan Bapak Ibu. Kasusnya seperti listrik, jika kita menggunakan lebih dari satu provider, kita mempunyai 4 akun, gitu kan ya, 4 titik poin, berarti kita harus input semuanya ke Dapodik, satu per satu. Oke, lanjut ke bagian sanitasi. Di bagian sanitasi ini, sumber airnya apa, Bapak Ibu, bisa sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing.
Nah, untuk air minum disediakan oleh siswa atau disediakan oleh sekolah atau tidak ada, itu bebas disesuaikan masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk di bagian sini itu read only. Nanti kita akan ambil dari Sarpras. Jadi ini tidak perlu diisi. Jadi read only ya. Nah, ini tinggal jawab yang bagian bawah apakah sabun ada atau tidak gitu kan ya. Nah, ini disesuaikan saja. Oke. Nah, untuk di bagian data ini adalah read only sendiri, read only nanti akan terisi ketika kita sudah mengisi bagian Sarpras. Oke, lalu di sini ya bagian sabun ya. Ini tinggal di checklist-checklist saja sesuai dengan kondisi real dari Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah selesai kita simpan. Oke, lanjut ke di sini ada data dinamis, ada data kepanitiaan, ada data blok grant dan lain sebagainya. Bapak Ibu sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing karena ini tidak masuk ke dalam invalid ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah masukin itu tadi, kita coba refresh di bagian data sekolah udah nol. Jadi yang perlu kita kerjakan, urgent yang perlu kita kerjakan untuk menghilangkan invalid itu hanya di bagian ini saja. Bagian data periodik wajib kita isi, data periodik wajib kita isi, listrik, internet, dan sanitasi. Untuk yang lainnya itu bisa kita kerjakan atau kita sesuaikan nanti. Oke, untuk di menu sekolah sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan ke Sarpras dan habis itu kita ke peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa nantikan video selanjutnya, pembahasan selanjutnya dan bagikan juga video ini ke yang lain, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan juga eh, jika memang ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.